contact bearing 107, range 148 yards. Yeah. We are talking right now about mine hunting. That means that we still have to go into the mine threat area. With the new technologies of unmanned systems, we can stay out of the area so that our crews are safer. Pengiriman kapal rumah sakit oleh Indonesia memang direspon dengan tidak baik oleh Israel. Israel dalam hal ini telah mengupayakan berbagai cara untuk menggagalkan aksi kemanusiaan Indonesia tersebut. Baru-baru ini Israel media pertahanannya tengah memasang ranjau laut di sepanjang perbatasan dengan Mesir. Hal ini bertujuan untuk menghadang keberangkatan kapal rumah sakit Indonesia melalui Mesir menuju Gaza. All stations, this is attack. Have a contact bearing 107, range 148 yards. Combination of hunting and sweeping. Mines are incredibly cheap, and the threat of a mine alone is enough to halt global shipping. It can take upwards of a week or two to clear a few square miles. Dalam dinamika politik dan ketegangan di Timur Tengah, pengiriman kapal rumah sakit oleh Indonesia ke Gaza telah menjadi sorotan utama, terutama setelah Israel merespon dengan tindakan yang kontroversial. Pasangan ranjau laut di sepanjang perbatasan dengan Mesir oleh Israel menandai eskalasi yang berpotensi membahayakan misi kemanusiaan Indonesia. Dalam konteks ini, diplomasi, hukum internasional dan tindakan konkret menjadi kunci dalam menjaga integritas dan keberhasilan misi kemanusiaan. Pentingnya mempercepat bantuan kesehatan untuk Gaza. Indonesia mendesak Israel untuk menghormati hak atas kesehatan dan akses masyarakat Gaza terhadap fasilitas kesehatan. Indonesia telah mengirimkan 4 sorti bantuan kemanusiaan. Indonesia juga akan mengirimkan kapal rumah sakit ke Gaza guna membantu masyarakat yang terluka dan sakit. Hukum humaniter internasional harus dihormati dan ditegakkan. Indonesia mendesak adanya akuntabilitas dan keadilan atas seluruh serangan terhadap pekerja dan fasilitas medis di Gaza. Kapal rumah sakit Indonesia sebuah simbol kemanusiaan, menjadi pusat perhatian internasional ketika Israel memberikan respon yang tidak baik terhadap pengiriman tersebut. Meski tujuannya adalah memberikan bantuan medis ke Gaza, kapal ini tanpa ampun dihadang oleh tindakan Israel yang menciptakan ketidakpastian dan resiko bagi semua yang terlibat. Dalam situasi seperti ini, kapal rumah sakit Indonesia bukan hanya sebuah misi kemanusiaan, tetapi juga menjadi representasi perjuangan melawan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Respons dari komunitas internasional dan peran lembaga-lembaga internasional seperti PBB akan menjadi penentu utama dalam menentukan kelancaran dan keberhasilan misi ini. Tindakan Israel memasang ranjau laut di sepanjang perbatasan dengan Mesir adalah langkah kontroversial yang dapat menciptakan dampak serius. Penggunaan ranjau laut dalam konteks ini bukan hanya ancaman fisik terhadap kapal rumah sakit Indonesia, tetapi juga sebuah tindakan yang melanggar hukum internasional. Hukum laut internasional menetapkan prinsip-prinsip yang melindungi keamanan dan kebebasan berlayar di perairan internasional. Tindakan Israel untuk memasang ranjau dapat menimbulkan pertanyaan serius tentang penghormatan mereka terhadap norma-norma internasional dan kemanusiaan. Di hadapan tindakan kontroversial Israel, diplomasi menjadi senjata utama untuk menanggapi tantangan ini. Indonesia perlu bekerja sama dengan komunitas internasional, khususnya negara-negara yang mendukung misi kemanusiaan, untuk merespon tindakan Israel. Melalui forum internasional seperti PBB, Indonesia dapat memperjuangkan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum internasional. Diplomasi yang bijaksana dan tegas perlu diimplementasikan untuk memastikan bahwa tindakan Israel mendapat kecaman dan tekanan dari komunitas internasional.
Pemasangan ranjau laut oleh Israel tidak hanya menjadi isu politik, tetapi juga isu hukum internasional yang harus dihadapi secara serius. Hukum internasional mengatur kebebasan berlayar di perairan internasional, dan tindakan Israel dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip ini. Indonesia, dengan dukungan komunitas internasional, dapat menggunakan lembaga-lembaga hukum internasional untuk mengecam tindakan Israel dan menekankan urgensi menjaga kebebasan berlayar. Penyelidikan internasional dan keputusan hukum dapat menjadi alat penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga norma-norma maritim global. Situasi ini tidak hanya menciptakan ketegangan terkait misi kemanusiaan, tetapi juga meningkatkan risiko destabilisasi di Timur Tengah. Konflik antara Israel dan Palestina sudah dalam kondisi yang rapuh, dan tindakan provokatif seperti ini dapat membawa daerah ini ke dalam gelombang ketidakpastian yang lebih besar. Indonesia, sebagai negara yang terlibat dalam upaya kemanusiaan, perlu mempertimbangkan dampak lebih luas dari tindakan Israel terhadap stabilitas regional. Diplomasi harus memainkan peran sentral dalam meredakan ketegangan dan membawa semua pihak ke meja perundingan untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Ancaman ranjau oleh Israel menciptakan reaksi keras dan solidaritas global. Masyarakat internasional, termasuk organisasi kemanusiaan dan negara-negara pendukung hak asasi manusia, dengan cepat bersatu mendukung kapal Rumah Sakit Indonesia. Kampanye online, protes internasional, dan suara dari berbagai belahan dunia menjadi bentuk dukungan yang kuat terhadap misi kemanusiaan ini. Respon global tidak hanya menciptakan tekanan moral pada Israel, tetapi juga memberikan dukungan kepada Indonesia untuk terus melangkah maju dengan misi kemanusiaannya. Ini adalah contoh bagaimana isu kemanusiaan dapat menginspirasi solidaritas internasional dan membangun gerakan global untuk perdamaian dan keadilan. Ancaman ranjau oleh Israel memiliki dampak yang lebih luas pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Israel. Diplomasi Indonesia sekarang dihadapkan pada tekanan yang meningkat untuk mengecam tindakan provokatif Israel dan melindungi kepentingan nasional Indonesia. Indonesia dapat memanfaatkan platform diplomatik untuk menyampaikan kecaman dan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional. Sementara itu, pengelolaan ketegangan ini juga perlu mempertimbangkan dampaknya pada hubungan ekonomi dan keamanan antara kedua negara.